Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten teman mikir, dan kali ini gue mau membahas sebuah isu yang sangat kritikal, yang sangat dibicarakan di mana-mana hari ini. Elit-elit politik udah mulai sibuk lobby-lobby untuk ini, yaitu soal amandemen konstitusi. Dan hari ini gue akan berbicara dengan seorang politician Partai Demokrat dan pengamat political scientist gitu. Kalau pengamat politik udah nggak etis lagi gue sampaikan, karena beliau tidak mengamati lagi karena beliau menjadi pemain bukan bandit lagi sekarang gitu kan. Tapi political scientist itu adalah sebuah gelar yang apa namanya everlasting gitu, yang tidak bisa dilepaskan, melekat kayak presiden itu. Statusnya melekat gitu. Tapi nggak bisa selama-lamanya. Kalau presiden, kalau political scientist bisa. Nah, gua sambut lagi Om Anto Malarangen. Apa kabar? Selamat malam. Kita masuk ke tema kedua, Om. Yes. Ini diskusi kita, saya mau bikin agak sophisticated nih, yang kedua ini, ya, karena temanya diomongin di mana-mana. Sebelum kita mulai, Om, saya mau memperlihatkan sesuatu ke Om Anto. Saya ingin putarkan video yang diposting oleh seorang political scientist idola saya di Instagramnya. Berikut saya putarkan. Berapa? 4 periode. Setelah itu dibuka kerannya. Setelah itu ujung-ujungnya apa? Seumur hidup. Dengan alasan kita kan masih hebat, masih kuat, masih diperlukan. Nah kalau seperti itu Pak, rasa-rasanya darah, keringat, air matanya para reformis, para pejuang-pejuang reformasi itu seperti tidak ada harganya. Karena kita kembali kepada masa-masa kelam sebelum terjadinya reformasi. Dan ini akan menjadi presiden buruk di dunia internasional. Saat ini kita justru harus menjadi contoh. Kalau enggak nanti ini akan terjadi berulang-ulang, semudah itu kekuasaan mengubah jalannya sejarah. Bukannya kita takut berkompetisi, enggak. Itu kan kompetisi juga. Tapi ya jangan gitu-gitu banget lah. Kalau ingin berkuasa ya maksud saya harus ingat sejarah. Kalau 3 periode. Oke, Om. Minta tolong tafsirnya nih dari pernyataan beliau ini. Ini soal sejarah dunia internasional. Saya pilihkan keyword-keywordnya gitu. Berkompetisi gak takut. Nah, minta tolong Om Anto Ya, menafsirkan beliau ini. itu tadi pernyataan dari Ketum AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi ditanya soal amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden misalnya. Ada beberapa isu-isu tentang amandemen konstitusi yang sedang dihangat. Salah satunya adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Dan tentu saja Partai Demokrat, Pak Mas AHY juga sudah menjelaskan pikirannya sebagai pemimpin Partai Demokrat. Kita nggak setuju karena itu slippery slope. Slippery slope itu ya sudah 3 mau 4 jadi nanti 5 akhirnya bisa jadi seumur hidup. Karena kemudian takarannya bukan ide tentang semangat reformasi tentang pembatasan masa jabatan, tapi kekuatan politik yang dipunyai oleh mereka yang berkuasa, dalam arti misalnya koalisi partai yang mendukungnya, kalau dihitung-hitung sekarang sudah 80%, cukup untuk melakukan amandemen apapun. Apakah pertanyaannya, walaupun di parlemen koalisi itu bisa besar dan bisa mampu melakukan amandemen konstitusi, pertanyaannya adalah apakah rakyat mendukung ide-ide amandemen konstitusi seperti memperpanjang masa jabatan presiden. Nah, itu yang penting dijelaskan, dan itu pikiran Mas AHY, Mas Ketum ini jelas di situ. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini kita kembali lagi ke masa kelam sebelum reformasi.
Ini kayak Taliban lagi. Muncul lagi setelah 20 tahun. Ini benar, kira-kira 20 tahun lalu tiba-tiba, ya reformasi tiba-tiba hilang begitu saja dan kembali lagi ide-ide sebelum reformasi itu. Perpanjang masa jabatan presiden, ada lagi yang mau masukkan lagi GBHN di dalam undang-undang dasar, lalu MPR kembali lagi lembaga tertinggi negara, dan presiden kemudian ya dipilih lagi oleh MPR. Bayangin kalau itu terjadi, kembali lagi masa kelam itu seperti Taliban muncul lagi dan berkuasa. Om Anto mau bilang bahwa ini rezim Taliban gitu? Enggak, saya nggak bilang begitu. Kalau itu kan begini, kalau itu dilakukan, maka kita akan kembali kepada masa kelam sebelum reformasi. Jadi semua, ya apa namanya, ide-ide tentang reformasi dan darah yang tumpah karena memperjuangkan reformasi tahun 98 itu hilang begitu saja. Kalau kembali lagi kita ke ide-ide memperpanjang masa jabatan tidak ada batasnya lama-lama, lalu kemudian kembali lagi GBHN, lalu kembali lagi MPR sebagai lembaga tertinggi negara, pemilihan presiden oleh MPR bukan lagi langsung oleh rakyat. Ini kan konsekuensinya ke situ semua. Nah, karena itu ide-ide seperti amandemen konstitusi ini bukannya tidak boleh, boleh. Pertanyaan yang mana yang mau diubah? Kan di situ persoalannya. Nah, pertanyaannya Om, kan dari pihak pemerintah sendiri saya bahkan melihat dari pihak eksekutif hari ini, itu tidak ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa we will, eee, apa namanya, change the constitution, nggak ada gitu. Nah ini sebenarnya, eee, referensinya dari mana ini gitu? Kalau dibilang Pak Presiden sendiri, Pak Jokowi sendiri kan sudah mengatakan secara terbuka, tidak berniat untuk memperpanjang masa jabatannya dan kalau ada yang berbicara tentang memperpanjang masa jabatan itu jangan-jangan itu cari-cari muka, ya kira-kira mau menjilatlah kekuasaan dan sebagainya. Tetapi persoalannya adalah kita lihat dari tokoh-tokoh partai tertentu yang kemudian yang ada dalam koalisi pemerintahan itu setiap kali kita lihat ada beberapa sinyalemen-sinyalemen tentang amandemen konstitusi. Untuk berbagai macam isu, ada yang bilang soal ini, ada yang bilang soal itu. Belum resmi sebagai sebuah sikap partai, tapi ya kalau teman-teman jurnalis sudah bisa lihat ada naga-naganya testing the water kan begitu. Kalau tidak ada penolakan, kalau semua adem-adem, jalan masuk orang itu. Nah, karena itu kita juga harus bereaksi. Bereaksi terhadap bagaimana sinyalemen-sinyalemen, isu-isu yang diangkat dalam konteks amandemen konstitusi, perpanjangan masa jabatan presiden, dan sebagainya. Itu kita juga harus bereaksi, rakyat juga harus bereaksi. Karena kalau tidak, kalau kita diam-diam saja, kita tenang-tenang aja, dianggap kalau begitu, "Oh, bagus ini, kita lakukan saja, rakyat terima kok." Kira-kira semacam itu dan tiba-tiba dengan kekuatan 80% lebih, kursi di parlemen, kalau mau dibikin sekarang jadi barang itu. Karena tinggal tambah kekuatan kalau koalisi pemerintahan sekarang tinggal tambah beberapa kursi aja, beberapa kursi, 4 kursi kalau tidak salah dari DPD, sudah bisa, melakukan amandemen konstitusi. Oke, Om, ini juga kita lihat di pernyataan nih dari, Ketua Umum PAN, Bapak Zulkifli Hasan ya. Pak Zul mengatakan bahwa, eee, ada yang mau apa namanya, Pak Zul mengatakan bahwa, eee, ini butuh dievaluasi gitu. Ini butuh dievaluasi, ini butuh demokrasi kita butuh evaluasi lah gitu, dalam Ya. reformasi 23 tahun ini gitu. Kemarin kan semua ketua umum partai dari partai yang berkoalisi kemudian diundang bertemu oleh Pak Presiden Jokowi.
kita tidak tahu detil apa pertemuannya, tetapi ada suara-suara dari partai-partai tersebut yang kemudian memperlihatkan ada keinginan, bahasanya evaluasi, bahasanya perlu amandemen, bahasanya ini situasi kepemimpinan sedang situasi negara sedang gawat, tidak bisa selesai masa kalau hanya 2 masa jabatan, ada ya semacam itu, mencoba mencari legitimasi terhadap perpanjangan masa jabatan presiden. Yang kita khawatirkan begini, jangan-jangan ini kan namanya sekedar, apa namanya, jangan sampai, kemudian presiden tergoda benar. Yang Hmm. tadinya mengatakan secara publik bahwa, apa namanya, tidak menghendaki, tapi kan kalau lama-lama bisa tergoda. Yang kemudian juga, apalagi kalau cuma mengatakan presiden kemudian mengatakan, "Oh itu domainnya MPR." Artinya bisa saja itu ditafsirkan, ya terserah MPR kalau mau melakukan saya terima aja, kan begitu. Mhm. Jangan sampai hal semacam itu terjadi. Itulah sebabnya kalau kami Partai Demokrat, sebagai partai oposisi, itu dengan tegas, mengatakan tidak setuju. Dan karena alasannya juga sudah jelas, Ketua Umum AHY tadi sudah menyampaikan kenapa kita tidak setuju. Dan dalam berbagai kesempatan terus-menerus melakukan, anggota kader-kader Partai Demokrat, saya rasa juga, PKS juga sama juga, tapi yang dalam koalisi pemerintahan ini, kita belum dengar suaranya yang menentang, semacam itu dengan jelas, tegas pula. Nah, kalau Mmm, Demokrat mhm. jelas dan tegas. Ya, udah jelas ya, hitam Lugas. putihnya itu jelas ya, Demokrat ya. Ada Nah, yang begini lagi, ada yang bilang begini kan, "Udah, Demokrat setuju aja amandemen perpanjangan masa jabatan presiden. Kenapa? Nanti Pak SBY juga bisa running lagi." ya ya Artinya dibujuk-bujuklah supaya ya. nanti SBY juga bisa running. Enggak, Pak SBY tidak tertarik. Ya, 2 beliau masa lagi jabatan cukup. lagi lagi melukis beliau sekarang itu. Lagi melukis sekarang. 2 masa jabatan cukup. Ngelukis Kan masa depannya Pak Ketum yang baru. kita lagi antri nih, minta dapat lukisannya nih. Nah, ini kawan saya nih, Om Anto, seorang Ya, pengamat politik top sekarang gitu ya, mengatakan di sebuah media gitu, apa yang mau diamandemen? Periode jabatan presiden katanya. Jadi, di sini dia mengatakan bahwa Ensat ini, menganggap bahwa ya isu amandemen ini targetnya belum pasti-pasti banget dan belum dibicarakan dan itu merespon pernyataan Pak Zulkifli Hasan yang ingin mengevaluasi 23 tahun berjalannya, reformasi gitu. Nah di sini, eee, Hensat mengatakan undang-undang memang bukan kitab suci, bisa saja diamandemen. Nah tapi, mau yang mana gitu. Ada beberapa yang harus kita lihat. Nah gitu. Jadi gimana menurut, Om Anto? Memang jadi perlu ya, diamandemen atau enggak sama sekali atau yang mana gitu? Kalau pintunya udah dibuka sekali kan semuanya bisa diotak-atik gitu. jadi apa namanya, amandemen konstitusi ini kalau tidak ada konsensus tentang apa yang mau diamandemen, begitu pintu dibuka dalam sebuah sidang MPR, apapun bisa dilakukan perubahan kalau MPR-nya setuju. Jadi, hati-hati, maunya yang A, yang penumpang gelapnya banyak. Nah, di situ persoalannya, apa namanya, yang mana mau diamandemen itu dan susahnya adalah karena itu tadi ada yang dengan kata bahasa-bahasa yang udah kita tangkap lah maknanya, sinyalemen-sinyalemen yang testing the water dan yang membuat kita kemudian juga harus juga meng-counter dengan, mengatakan tidak dengan tegas pula Kalau supaya di ya, saya supaya tidak ada abu-abu di sini. Kalau ada beberapa isu yang perlu kita pikirkan ulang, tapi tidak bisa kalau itu misalnya amandemen konstitusi, juga misalnya menghidupkan kembali GBHN. GBHN kan berarti garis-garis besar haluan negara yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh presiden, ya, yang ditetapkan oleh MPR.
Lalu terus presiden bagaimana? Kalau presiden dianggap tidak melaksanakan GBHN, maka MPR bisa memberi sanksi dong kepada presiden. Nah, Begitu. kalau di suasana pasca reformasi dulu sebelum melakukan amandemen, 5 kali ya amandemen kita ya, eee, itu setiap mau amandemen udah jelas isunya atau Betul. Jadi pada waktu itu ada konsensus-konsensus yang dibuat oleh, apa namanya, ya tokoh-tokoh reformasi dan kemudian partai-partai yang ada juga. Sehingga jelas rumusan yang akan dilakukan amandemen sudah kita tahu sebelumnya. Rumusan yang mana, amandemen pertama misalnya, kan tidak amandemen juga tidak langsung Jret, semua, ya, ada berapa tahap. Dan yang mau diamandemen sudah tahu kita, pasal sekian akan diamandemen dengan bunyinya semacam ini, boleh dikata sudah plek begitu, sehingga terutama misalnya amandemen tentang pemilihan presiden langsung, amandemen tentang apa namanya, eee eee eee, apa namanya, ada beberapa isu tentang, Mahkamah Konstitusi, mhm, apa, tentang apalagi namanya, hubungan presiden dengan MPR dan sebagainya. Itu sudah jelas, juga tentang otonomi daerah ya. ya. Jadi poin-poin itu sudah jelas, kita sudah boleh dikata sepakatlah semuanya. Ada mungkin sedikit wording-wording berbeda sedikit, tetapi kemudian begitu di MPR langsung bersidang, semua sudah sepakat. Nah, yang ini sekarang kan masih sinyalemen-sinyalemen. Oke, belum ada satu poin setiap amandemen yang ingin Ada lagi yang lebih gawat lagi sebenarnya, ada lagi lebih gawat lagi. Kalau begitu nggak perlu ada, bahkan ada yang ingin memperpanjang masa jabatan presiden tanpa melalui amandemen konstitusi. Alasannya ini kan pandemi, ya, ya, ya. ini pemilu nggak bisa dilaksanakan, Nah, atau kerja presiden dalam hal menangani pandemi belum selesai, nggak bisa ganti pemimpin di tengah jalan, karena itu diperpanjang aja beberapa tahun. Wah, tanpa melakukan amandemen konstitusi. Cukup ada yang mengatakan tetap jadi ini semua kan masih sinyalemen-sinyalemen. ya, Belum ada tapi sikap resmi partai tapi masing-masing. pretext-nya udah Sehingga menuju ke sana ya berarti ya? tapi arahnya kita sudah Ya, tahu. Nah, karena itu yang tidak setuju seperti kami juga harus jelas pula, supaya rakyat punya tahulah, kan kadang-kadang kalau bahasa-bahasa bersayap, rakyat kebanyakan masih belum tahu. ya. Nah, kita sebagai partai oposisi ya ingin memperjelas. Kalau itu arahnya begini, kita bilang tidak setuju. Oke, Om, Alas ini jelas. ini saya lagi mengontak pengamat politik Henry Satrio yang tadi, ikut berkomentar soal ini. Kita sapa dulu. Halo? Belum ya? Halo, Om Hensar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Saya bersama, the one and only Andi Alfian Malarangeng nih, Om Anto nih. Henry apa Oh, kabar? luar biasa. Jadi, siap, Bung Anto, saya cium tangan dulu nih. Sebagai panutan pengamat politik zaman gua kuliah. Jadi saya harus belajar. Jadi saya ini adik kelasnya Bang Ari, Bung Anto. Oh Enak begitu. aja. Yoi. Ya, saya ini lebih muda jauh dari Bung Ari itu. Rusak Anda Jangan-jangan ini. satu kuliah dengan anak saya barangkali. Ini senior banget Om, senior banget Om. 10 tahun di atas saya Om. Aduh. Oh, Nah, jadi apa tadi Bisa Om aja Anto Bung Ari bilang, ini. Om Hensar, Om Anto bilang Ya, dari statement Anda tadi itu di media di Detikcom, saya tampilkan tadi di layar sini dan dikomentari oleh Om Anto. Kalau dulu di zaman 98 itu, poin-poin yang mau diadres itu ketika amandemen konstitusi udah ketahuan yang mana gitu. Nah, ya. ketika masuk ke sidang itu udah clear semuanya dan semuanya udah paling tidak secara substantif sudah bisa diterima gitu. Walaupun ada wording-wording yang juga harus di otak-atik gitu. Jadi apa maksud Anda itu? Memang tidak ada yang dijelaskan tujuannya mau kemana amandemen ini? Ya, kalau dari yang kita ambil dari sidang
umum kemarin kan. Yang jelas itu yang disampaikan oleh Pak Bambang Susatyo aja, Ketua MPR tuh kalau nggak salah, tentang PPHN ya, pokok-pokok haluan negara, yang katanya kelak nanti, kalau ini sih masih simpang siur dari mana, tapi katanya membahas ibu kota negara baru itu, perpindahan ibu kota negara baru, nanti saya dituntut. Nah, jadi itu aja sebetulnya yang jelas. Nah, ini kan semuanya menjadi misteri tambahan pada saat Presiden mengumpulkan para koalisi partainya kan di istana, dan tidak mengundang partai-partai politik lain yang tidak berhasil masuk istana gitu. Jadi PKPI, Hanura, Perindo, segala itu nggak masuk semua, nggak dipanggil gitu kan. Jadi dari awal saya perkirakan, wah ini pasti ada kaitannya dengan kekuatan voting. Kekuatan votingnya mau apa aja gitu kan. Ya Demokrat nggak Yang diundang paling juga sih, santer, Demokrat nggak diundang Demokrat. oh ya kan Demokrat ada di oposisi katanya gitu. Lagian Bang Ari, lo jangan gitu dong. Demokrat itu diundang nggak diundang pun nggak apa-apa. Udah paling hafal isi istana, men. Coba kita udah pernah di situ. Om Anto udah tahu dia perabot-perabotnya itu, Bos, semuanya, Bos. Udah paham. Waktu kemarin dikasih, itu kita pernah di situ, pernah goleran gitu. Udah biarin aja gantian, mungkin kan begitu. Jadi gini loh, semangatnya amandemen itu kan semangat to reform kan, semangat reformasi sebetulnya, semangat menuju kebaruan gitu. Jadi bukan pada saat kita berkata amandemen harus ada kebaruan di situ, bukan kembali ke masa lalu. Wah, bukan kembali ke masa lalu, ini cocok ini, cocok. Iya, jadi kalau nggak ada yang menuju hal yang baru, nggak ada menuju ke kebaruan atau perbaikan, sebetulnya kata amandemen ini kurang pas gitu. Harusnya makanya apa kan katanya? Di berita Detik itu kan saya bilang kalau mau amandemen bahas juga dong itu, misalnya Undang-Undang Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 4 gitu ya, yang tentang ekonomi itu. Kalau mau di sana. Nah, karena nggak ada kebaruannya, atau belum jelas kebaruannya, bukan amandemen. Kalau menurut saya sih ada pemaksaan aja gitu, pemaksaan kehendak hostile gitu kan. Hostile amandemen berarti maksud Anda. Iya, tapi kan yang saya takutkan justru amandemen ini dijadikan tawar-menawar politik gitu. Kalau misalnya 3 periode nggak bisa, ya udah deh perpanjangan masa jabatan gitu ya, yang diikuti oleh perpanjangan masa jabatan DPR, DPD, anggota MPR lah ya, plus para kepala daerah gitu misalnya. Nah itu kan ya jangan gitulah, itu bukan, itu politik dagang sapi tingkat tinggi namanya. Nah terus jangan juga kemudian dijadikan negosiasi. Udah deh pokoknya ini kalau perpanjangan dapat, nanti habis itu kita bisa pemilihan presiden oleh MPR lagi. Jadi ada beberapa tokoh yang bisa jadi presiden lah kira-kira. Ya, itu tadi Om Anto juga sempat singgung tuh, Pak SBY lagi ngelukis-lukis disuruh pemilu katanya. Atau mungkin ada orang nggak usah dipaksa. Halo? Ya, gimana? Ada juga yang kalau Pilpres dipilih langsung nggak bakal jadi presiden. Iya. Maunya dipilih oleh MPR. Udahlah. Ya makanya disetujui lah, udah ini penambahan, habis itu kita 2027 dipilih oleh MPR deh gitu. Nah, terus ada yang mau kan jadi repot juga gitu. Jadi maksudnya jangan dibikin kayak gitu ya, berkuasa boleh gitu, cuma konstitusinya ya jangan diobrak-abrik gitu kan. Itulah kira-kira. Ya, dia obrak-abrik ya, bukan amandemen nih, obrak-abrik konstitusi kalau istilahnya Bung Ensat nih. Gimana menurut Om Anto? Iya, karena harus ditunjukkan dulu tuh kebaruannya, Ri. Ya. Untuk kemaslahatan umatnya harus ditunjukkan dulu. Kalau kita nulis tesis atau disertasi itu apa novelty-nya gitu ya? Novelty-nya
Iya. gitu lah. Ngerti juga ada ini. Kira-kira juga jangan seperti Rektor UI lah. Banyak keluarganya. Iya kan saya ini kan bersama 2 doktor, jadi harus ngerti lah yang begitu-gitu. Cocok. Nah, gimana Om? Obrak-abrik konstitusi kata Hensat tadi. Ya, kira-kira jangan seperti Rektor UI lah. Karena dia mau Alma mater saya yang kena nih. maka kemudian aturannya diubah. Aturan disesuaikan dengan keinginan. Nah, Om Hensat, menurut lu apakah partai-partai di DPR ini yang mendukung pemerintah ini, kan kalau kata Om Anto tadi sinyalmen, baru ada sinyalmen. Belum ada lah kata-kata yang betul-betul konkret dan terlihat sistematik untuk mengusahakan itu gitu, mengupayakan itu. Kira-kira menurut lu partai-partai di parlemen apa alasannya untuk menolak gitu ya, terutama yang mendukung pemerintah karena seneng juga kan anggota DPR jadi misalnya kalau GBHN itu diperpanjang dan seneng juga bisa 7 tahun atau 8 tahun gitu anggota DPR-nya nggak ada pemilu gitu. Nih, kalau saya tuh gue tuh percaya banyak anggota DPR yang orang baik dan banyak juga anggota DPR, anggota DPD yang masih mementingkan rakyat daripada sekedar kekuasaan gitu. Dia masih mementingkan kelanjutan negara ini mau ada di mana daripada cuma sekedar mendapat tambahan 3 tahun gitu. Saya sih yakin itu, Rik. Jadi artinya kalau kemarin seolah-olah kita melihat drama istana itu ada kekompakan untuk memenuhi syahwat penguasa, saya sih nggak yakin gitu. Karena si penguasa ini kan sama banyak anggota DPR berpolitik dan bernegara lebih lama para anggota DPR dan DPD ini. Jadi, iya betul. Oh iya, jadi menurut saya tuh yakin betul bahwa para anggota DPR, DPD ini nggak akan mudah goyah gitu. Mereka mengedepankan kepentingan rakyat karena setelah itu ya yang akan terimbas itu kan bukan mereka lagi, tapi bisa jadi anak-anak mereka, bisa jadi cucu-cucu mereka. Gitu. Dan yang paling mudah itu kan pertanyaan buat apa? Mau seperti apa nanti dengan hal-hal yang diinginkan dari amandemen itu. Kalau misalnya ya, ini kan yang paling gampang lah. Ya mendingan balik lagi ke MPR, dipilih oleh MPR, karena hasilnya kan sama aja. Kualitasnya begini-begini aja gitu ya misalnya ya. Terus pastinya juga lebih murah. Lebih murah. Gak ada polarisasi, gak ada money politics dan lain-lain. Ya kata siapa? Dampaknya itu kan lebih besar nanti buat Indonesia gitu. Terus pakai alasan sila keempat biasanya kan. Ya, kalau lebih murah itu bisa gua musyawaratan perwakilan gitu kan. Ya jangan gitu juga. Jadi kalau dicari-cari alasannya pasti akan ada ketemu alasannya. kalau pasti ada itu gitu. Tapi yang mesti dipikirkan adalah kita anggap begini aja. Ini nanti orang-orang yang setuju ini kalau misalnya benar setuju itu nggak ada itu jiwa kenegarawanannya sama sekali. Jadi kita kalau mereka tidak ada jiwa kenegarawanan, buat apa kita berharap sama orang-orang itu? Nah, malam ini saya mengajak pecinta politik Mas Topo untuk tetap percaya pada anggota-anggota dewan ini bahwa mereka negarawan yang akan sulit diubah dengan iming-iming itu. Sehingga kalau begitu kan nanti tugasnya teman-temannya Bung Anto ini kan akan lebih mudah kan mengkonsolidasi suara kawan. Nah gitu aja Lari. Orang-orang menolak amandemen ini boleh nggak kita sebut negarawan? Nah, jadi kita kasih penghargaan lah. Gua kasih juga di penghargaan buat lu nih Om Hensat. Apa? Ya. Applause. Aduh, saya tuh bisa ngobrol sama Bung Anto ini udah luar biasa. Dekat gitu ya bagaimana lagi. Dulu kan kita
pulang main bola ya, main bola terus balik ke kosan nyalain TV Bung Anto, kita kita dengerin gitu kan, lagi Tapi ini saya makanya sekarang ya banyak ini pengamat-pengamat politik yang muda yang sekarang pintar-pintar dengan ilmu yang lebih baru lagi dan memberikan pandangannya yang cerdas dan mencerahkan. Ya. Mantap, mantap. Ini jadi meet and greet gitu ya, meet and greet gini sih ini di channel. tolong tadi omongan itu gue minta rekaman ya. Gokil. Ya oke, Om Ensat, makasih banyak Om Ensat, makasih Om Anto. Ya kita Thank you. akhiri malam ini dan tadi udah jelas posisinya Om Anto dan Ensat nih sama nih. Bahwa kalau amandemen ya tunjukkan dulu novelty-nya apa gitu kan. Ya kan kalau jelas ada novelty-nya, ada sesuatu yang something to improve gitu, ya tidak jadi masalah gitu. Tapi kalau itu kembali ke masa lalu, disinilah pertanyaannya kan begitu ya Om Anto ya? Betul sekali. Ya oke. Terima kasih Om Anto dan Terima kasih. Om Ensat, kita akhiri malam ini sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Terima kasih, Bos. Jaga kesehatan semua.